Ke informasi Timnas, Saudara, anggota Exco PSSI mengkonfirmasi bahwa tidak ada rapat Exco yang dijadwalkan untuk membahas pelatih Timnas Indonesia pada Selasa 21 Oktober kemarin. Sebelumnya, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat dalam rapat kabinet di Istana Negara Senin lalu mengatakan PSSI akan mengadakan rapat Exco pada Selasa 21 Oktober untuk membicarakan pelatih baru. Informasi tersebut muncul setelah adanya komunikasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang juga merupakan Ketua Umum PSSI. Namun anggota Exco Sumarji menegaskan belum ada undangan untuk rapat Exco PSSI. Dikutip dari laman kompas.com, anggota Exco yang juga manajer Timnas Indonesia, Sumarji menyebut belum ada undangan rapat Exco untuk membahas pelatih baru. Kepala Pencari Bakat Timnas Indonesia, Simon Tahamata, mengunggah momen kedekatannya dengan Frank de Boer. Publik pun langsung berspekulasi hingga dikaitkan jadi sinyal pelatih skuad Garuda. Unggahan tersebut langsung diserbu netizen, Saudara, dan tak sedikit yang mengomentari soal tanda-tanda pelatih baru untuk Timnas Indonesia. Tak ada keterangan apapun secara detail dari unggahan Simon Tahamata tersebut, namun tak sedikit yang meninggalkan komentar dan menanyakan apakah ini kode untuk pelatih Timnas Indonesia. Sudah 5 hari sejak pengumuman pemecatan pelatih Timnas Patrick Kluivert, hingga kini PSSI belum menyampaikan pada publik siapa yang akan menakodai Timnas Indonesia. Baik itu untuk pelatih kepala atau caretaker. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terakhir kali menyampaikan ke publik soal pelatih Timnas, meminta waktu 2 hari sejak tanggal 16 Oktober 2025. Untuk yang bola jangan hari ini, ya. Ya karena ini kan tempatnya nggak pas, kalau nggak nanti yang lain, kasih waktu saya 2 hari ya. Tapi kan statementnya udah ada di publik semua ya. Pihak Istana melalui Mensesnek sudah mengapresiasi pemecatan Patrick Kluivert oleh PSSI berkaca pada hasil kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun Istana mendorong PSSI segera memilih nama pengganti Kluivert. Tentu akibat dari kemarin kita belum berhasil menembus ke Piala Dunia 2026, ya, dan itu bagian dari evaluasi. Pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya, karena bagaimanapun kita tidak boleh patah arang. Di tengah PSSI yang masih mencari nama yang cocok menggantikan Kluivert, ex-asisten Kluivert di Timnas, Alex Pastoor, buka suara pasca pemecatan dirinya oleh PSSI. Kepada media Belanda, Voetbal Internasional, Pastoor bilang, di kesepakatan kerjasama ada 3 poin, salah satunya akan hebat jika bisa mencapai Piala Dunia. Namun sebagai tim peringkat ke-119 dunia, itu tidak mudah ataupun tak logis. Kekosongan kursi pelatih Timnas Indonesia berdampak langsung pada agenda FIFA yang akan dihadapi, yakni FIFA Matchday yang berlangsung pada 10 hingga 18 November 2025. Sangat disayangkan jika Timnas melewatkan kesempatan ini untuk mendongkrak peringkat di FIFA. Selain FIFA Matchday, Timnas juga harus mulai merancang persiapan untuk Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027. Tim Liputan, Kompas TV. Agenda rapat Exco PSSI yang membahas pengganti Patrick Kluivert masih simpang siur. Apakah PSSI tak mau tergesa-gesa menunjuk pengganti Kluivert? Analis sepak bola Wesley Hutagalung menyebut PSSI akan bersikap hati-hati dalam memilih pelatih Timnas pengganti Patrick Kluivert. Ia menambahkan pelatih Timnas harus benar-benar mengenal karakter para pemain. Simak pernyataan yang kami cuplik dalam program Kompas Malam berikut ini. Mas Ibrahim, setelah menurut saya keputusan memecat Sintayong dan meng-hire Patrick Kluivert itu kan sepertinya tidak melibatkan banyak orang di PSSI, terutama Exco, dan hasilnya kemudian seolah-olah itu jadi one man show-nya ketum kan.
dengan biaya yang tidak sedikit ya untuk meng-hire, kalau benar pelatih itu PT Clever 1,3 atau 1,5 miliar per tahun. Nah, pendanaan PSSI di era Pak Erik kan sangat baik dan bisa dikatakan sehat lah secara keuangan. Soal pendanaan sumbernya dari mana ya itu pengurus lah yang bisa menjelaskan. Tapi kalau saya katakan kalau pemilihan pelatih baru tanpa melibatkan Exco lagi, pasti akan ada gonjang-ganjing yang saat ini terus terjadi, Mas Ibrahim. Kita nggak usah buta bahwa tidak semua Exco itu kan satu frekuensi dengan Pak Erik. Bahwa di luar sana ada desas-desus untuk perubahan struktur kepemimpinan PSSI. Bahwa di luar sana ada yang ingin Pak Erik itu tidak muncul mencuat lah sampai potensi nanti di 2029. Jadi banyak bisik-bisik yang kemudian memang membuat PSSI tidak buru-buru. Rasanya kalau memang dijanjikan dalam waktu dekat, itu pasti akan lebih baik menguntungkan kita karena lebih cepat pelatih itu mengenal sepak bola kita, lebih bisa memahami karakter sepak bola kita dan menyatu dengan filosofi sepak bola kita, akan lebih memudahkan membangun tim. Dan harapan saya juga jangan terlalu lama tidak ada di Indonesia, karena ketika liga kita berjalan, kita harus mengenal pemain yang dipanggil, anggap pemain lokal. Kita kenal karakter Yakub Sayuri bukan di bek kanan untuk formasi fullback. Kenapa ditaruh situ? Jangan-jangan karena dia tidak mengenal karakter pemainnya, jarang melihat langsung. Seorang pelatih melihat pemain itu langsung atau dibandingkan dengan lewat rekaman TV akan berbeda, Mas Ibrahim. Jadi kalau kita punya pelatih dari luar, dari Belanda mau dari manapun, cobalah lihat pemain yang akan kau pilih sehingga kau tahu karakternya dan bisa dioptimalkan untuk kebutuhan tim nasional.